apabila seorang muslim membayarkan kafaroh orang lain min malihi, dari hartanya sendiri, ada si A mencuri, kemudian datang si B, maka ketika itu ada temannya yang bertanya, apa alasan kamu bersedekah kepada 3 orang ini? Ya, kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Dia jawab, amma ala sariki, adapun sedekahku yang kuberikan kepada seorang pencuri, fala Allahu ayasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'ad. Pemirsa Al-Kalam, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal baik dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Pemirsa Al-Kalam, terkait dalam hal ini ada pertanyaan. Ustadz, izin bertanya, apakah berdosa jika saya membantu seorang pencuri untuk meringankan masalahnya dengan para korbannya? Bantuan berupa material guna meringankan ganti ruginya. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita para asatidzah. Ada Ustadz Hakim, Ustadz Suparman, Ustadz Sigit, Ustadz Heri, dan Ustadz Imad yang akan mengupas tuntas tentang soal ini. Jamaah Al-Kalam, kaum muslimin, kaum muslimat semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, dari pertanyaan ini kita masih mengetahui bahwa banyak ya orang-orang yang berhati mulia, berhati lembut, melepaskan masalah dari para saudaranya. Untuk masalah ini saya pribadi ingin mengutip dari kitab Kasyaful Qina ya. Disebutkan di sana, wa in akhraja hurrun muslimun mukallafun, ya. Zakat syakhsin, jika ada seorang muslim yang merdeka lagi mukallaf membayarkan zakat, tanggungan zakat milik orang lain, au kafarotahu, atau kafarohnya. Nah, di sini kafaroh itu adalah bisa kita bilang adalah penebus dosa ya. Beberapa denda untuk menebus kesalahan. Memang biasanya kita berbicara kafaroh ini untuk misalnya sumpah yang tidak bisa dijalankan ya, kemudian puasa yang batal dan lain-lain. Tapi saya melihat di sini untuk masalah tadi ini ya, memang ganti rugi memang tidak bisa disamakan 100% dengan kafaroh. Tapi saya melihat pendapat dari dalam kitab ini ya, bahwa apabila seorang muslim membayarkan kafaroh orang lain min malihi, dari hartanya sendiri, ada si A mencuri, kemudian datang si B mengganti rugi kepada korban-korbannya si A biiznihi, dengan syarat pelakunya itu memberikan izin, soha ikhrajuhu anhu, maka yang demikian itu sah. Kalau zakat sah diterima ya. Ada orang ya, kita bayarkan zakatnya, tapi mungkin ini susah nyari contohnya ya. Kalau orang sudah wajib zakat ya memang harusnya orang yang punya ya, begitu ya. Soha ikhrajuhu anhu, maka ya membayarkan ganti rugi seperti ini sah ya, berarti boleh. Bicara tentang bolehkah bersedekah atas pencuri gitu ya. Ya. Ini kita teringat hadis dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di bab Kitabuz Zakat dengan bab idza tasaddaqa 'alal ghani wa huwa la ya'lam. Babnya itu. Di situ ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun la atasaddaqna bi shadaqatin fa kharaja bi shadaqatihi fa wada'aha
fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddatsunat tasaddaqa ala sarikin faqala Allahumma lakal hamdu. Jadi ini ada beberapa kasus ya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ini ada orang berkata, seorang berkata, sungguh saya akan bersedekah dengan sedekah ini. Maksudnya zakat, dia akan berikan zakat. Fa kharaja bi sedekah, maka dia keluar untuk mencari siapa yang akan dikasih sedekah. Fa wada'aha fi yadi sarik, maka dia taruh di tangan sang pencuri. Fa asbahu, maka ketika datang waktu pagi, annas yatahaddatsun, banyak orang berbicara, bergunjing lah, yang menggunjingi. Kenapa orang ini nyodakoi pencuri? Udah tahu pencuri kok disodakoi kan gitu kurang lebih. Maka sang laki-laki ini pun berkata, ya Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian. Ya la yubali kalam nas, ya enggak merhatikan apa yang diucapkan manusia. Selama dia pengen berniat baik, semoga menjadi sebuah kebaikan. Mungkin yang dipikirkan laki-laki ini seperti itu. Kemudian dia berkata lagi, la atasoddaqna bi sodakotin, saya akan bersedekah lagi. Fa kharaja bi sodakoti fa wadu'a fi yadi zaniyah. Yang kedua, dia taruh sedekahnya di tangan seorang wanita pelacur. Nah, besok begitu datang pagi hari, ribut lagi manusia. Gimana nih orang? Yang miskin aja banyak, kenapa disedekahin kepada seorang pezina? Kan gitu. Maka sang laki-laki pun dengan mengatakan Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala pujian badimu. Ya. Kemudian hari ketiga dia juga ngomong la atasodakan sodakotin, saya akan bersedekah lagi. Kemudian dia keluar lagi, ya, mencari orang yang akan kasih sedekah. Fawadoa ala yadigina ala yadigoni. Ya, maka yang ketiga ini dia taruh sedekahnya di tangan orang kaya. Falamma asbahu, ketika datang waktu pagi, manusia pun banyak menggunjing. Ini orang aneh, orang kaya dikasih sedekah. Yang miskin enggak, kenapa yang kaya sedekah? Mungkin gitulah kurang lebih ya. Ya. Kemudian faqala Allahumma lakal hamdu. Ya Allah segala pujian bagimu ala sarik wa ala zaniyati wa ala ghina. Ya. Fa'ata faqila lahu. Ya Allah segala pujian atas kamu dan atas seorang pencuri, seorang pelacur, seorang gila. Dia doakan. Sudah orang laki ini mendoakan pada tiga orang tersebut. Maka ketika itu ada temannya yang bertanya, apa alasan kamu bersedekah kepada tiga orang ini? Ya, kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Dia jawab, amma ala sariki, adapun sedekahku yang kuberikan kepada seorang pencuri, fala Allahu ayasta'ifa an sarakatihi. Saya berharap dia bisa menahan diri tidak mencuri lagi. Ya. Adapun wa amazania, adapun sedekah yang kuberikan kepada para wanita pezina, fala alaha antasta'ifa an zinaha. Semoga sedekah ini menjadikan dia menahan diri untuk tidak berzina. Wa amal ghani, adapun sedekahku yang kuberikan kepada orang kaya, fala allahu ya'tabiru wa yunfiqu mimma atahullah. Ya, semoga dia tersadar sehingga dia mau menginfakkan hartanya kepada orang lain. Ya, ini Sahih Bukhari ya. Kalau kita lihat hadis, cerita panjang hadis ini sudah jelas boleh sedekah secara mutlak atau zakat itu diberikan kepada pencuri. Hanya sekali lagi tentunya kita harus jeli ya. Pencuri kita kasih sedekah, kita doakan agar semoga melalui keikhlasan kita ketika mensedekahi pencuri dia bisa berubah. Intinya boleh. Tapi kalau kita melihat justru malah dia semakin kuat mencurinya, ya tentunya ini nanti akan menjadi ta'awun ala birri wa al itsmi wal udwan. Dilihat dorofnya, ya, dilihat kok keadaannya. Tapi secara mutlak hukum aslinya sedekah kepada pencuri itu boleh. Baik para pemirsa Al-Kalam yang dimuliakan oleh Allah SWT serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, berkaitan dengan bersedekah ya, meringankan beban pencuri yang
tertangkap ya, kemudian harus mengembalikan atau mengganti rugi benda yang dicurinya. Ini kalau di dalam permasalahan akidah itu termasuk bab walak barok, yaitu pada bab muwalatul usad wa muadatuha wa muadatuhum. Muwalatul usad wa muadatuhum. Kalau yang diceritakan di dalam penaannya itu adalah seorang pencuri yang muslim ya, maka hal itu berlaku ya. Jadi apabila di dalam diri seseorang itu ada dua sisi ya, dua sisi artinya sisi maksiat karena mencuri, yang kedua adalah sisi kebaikan karena masih beriman ya, masih sebagai seorang muslim ya, yang mana mencuri untuk satu dan lain hal, maka termasuk di dalam bab ini. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa juz 28 halaman 209, apabila terjadi dua sifat di dalam diri seseorang ya, idza istama'a fi rajulin wahidin khairun wa syarrun au fujurun wa ta'atun au maksiatun wa sunnatun au bid'atun istahaqa minal muwalati wasawabi biqadri ma fihi minal khairi. Apabila di dalam diri seseorang itu ada unsur iman dan juga unsur maksiat, artinya dia mukmin fasik, maka di dalam dirinya mempunyai dua hak sekaligus. Kalau yang mukmin kan mempunyai satu hak, yaitu muwalah secara total. Kemudian untuk orang kafir itu adalah muadah secara total. Kalau di dalam orang mukmin yang fasik ini, pelaku maksiat, pelaku dosa besar ini justru punya dua hak sekaligus. Istahaqqa minal muwalati wasawabi tadi ya, dia berhak dijadikan teman ya, dipergauli dengan baik karena keimanannya. Wa istahaqqa minal muadati wal iqabi bihasbi ma fihi minasyarri, dan juga berhak dibenci ya, dimusuhi karena kemaksiatannya. Yang dimusuhi adalah kemaksiatannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada sebuah ini Ustaz Muji, kaidah ya, yang dibikin oleh Suhair bin Abi Sulma dalam sebuah bait syairnya, wa may yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlihi ya'ud hamduhu dhamman alaihi wa yantami. Barang siapa yang meletakkan sebuah kebaikan kepada orang yang tidak tepat, maka harusnya dia mendapatkan pujian, malah dia nanti akan mendapatkan celaan. Maka seperti kaidah tadi yang sudah dijabarkan oleh Ustaz Sigit dan yang lain-lain, bahwa perlu kita lihat apakah pencuri ini kalau kita bantu dia akan tobat dari pencuriannya, atau malah dia makin parah. Kalau ada upaya dia bakal tobat, mungkin dengan nasihat kita dan sebagainya, maka layak untuk kita bantu. Wallahu ta'ala alam. Baik pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa akwal dari para asatidzah. Yang pertama tadi dari Ustadz Imad ya, menukil dari kitab Kasful Qina bahwa seorang muslim yang mukallaf yang ingin membayarkan zakat, membayarkan kafarah atau denda kepada orang lain, baik kepada kafarah sumpah, kafarah puasa dan sebagainya, dengan izin pelakunya, maka boleh hukumnya. Beliau juga mengutip hadis Bukhari Muslim bahwa seorang muslim yang melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, maka di akhirat dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya. Kemudian satu kisah yang menarik dari Ustadz Sigit, beliau mengambil makhot dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi ada orang yang punya azam dan dilakukan tentang sodakoh. Yang pertama dia bersodakoh kepada pencuri, ternyata banyak orang yang menggunjing, tapi gunjingan orang itu tidak diindahkan, diabaikan saja gitu ya.
tapi dia tetap berharap pada Allah dengan memuji Allah, berharap akan kebaikan. Kemudian dari Ustadz Parman dari tinjauan akidah ini dalam Walak Barok ya, bab muwalatul usad wa mu'adatuhum. Juga pencuri tadi dilihat ya, ada dua unsur tadi, ada maksiat tapi ada kebaikan. Beliau mengutip pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dalam Majmu' Fatawa, orang yang punya dua sifat unsur itu, ada baik buruk, iman fasik, maka dia punya dua hak. Yang satu dijadikan teman ya karena imannya, dan dinasihati karena kemaksiatannya. Ya, kesimpulannya beliau membolehkan, bahkan ini menjadi metode dakwah yang sangat bagus tentunya. Dan tadi Ustadz Hakim menambahkan dilihat dari sisi baik dan buruknya. Kalau dia dengan bantuannya itu tambah baik, maka bantulah dia, dan kalau tidak baik maka hentikan. Artinya membantu orang dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Bersedekah kepada pencuri ya, Hukum dengan asalnya? Hukum asalnya adalah boleh. Demikian pemirsa Al-Kalam, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, menjadi ibarah ya, agar kita tidak segan dan enggan ketika ada orang yang dalam kondisi seperti itu untuk membantu mereka. Demikian, jazakumullah ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.